strategi keuangan yang mungkin bisa diterapkan. Ini nggak perlu pakai bahasa keuangan, nggak perlu ini ya. Itu cuma 4. Pertama, maksudnya ada 4 step ya yang harus teman-teman ini. Yang pertama adalah sisihkan gajinya dulu. Tuh, jadi yang pertama sudah punya nih dari gaji yang mungkin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sudah masuk, kira-kira gaji ini mau buat apa? 2, tentukan prioritasnya. Prioritasnya itu apa sih gitu loh. Apa hal-hal wajib yang memang harus dilakukan? Apa yang harus dibayarkan gitu. Misalnya kayak angsuran itu kan wajib ya, Mbak, ya. Itu harus jadi prioritas. Jadi tentukan prioritas. 2, harus konsisten. Dia harus konsisten. Yang keempat adalah berani menolak. Kita udah budgeting ya. Kita udah budgeting di dompet. Berarti misalkan sehari sangu 25.000 gitu. Nanti kita bawa pulang lagi utuh Bu ke rumah. Oh, itu karena apa? Bayar pakai kris. Sebenarnya tuh ada nggak sih tips basicnya supaya si gaji ini sampai bisa bernafas, sampai bisa bertahan di akhir bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda, jumpa lagi bersama saya Ade Luki Konstantika di podcast Amal Bunda, tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif yang tentunya bisa mengedukasi kita semua. Oke Sobat Bunda, di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal yang kelihatannya sepele nih, tapi dampaknya luar biasa banget. Apa itu? Yaitu ngatur uang tanpa ribet. Nah, pasti Sobat Bunda pernah ngerasain nih, gaji baru masuk, tahu-tahu udah tinggal sisa sedikit aja nih. Niatnya sih cuman jajan, nongkrong sebentar, ujung-ujungnya dompetnya ngos-ngosan. Oke, tenang. Pada siang hari ini kita nggak bakal pakai istilah yang ribet-ribet nih atau teori yang berat. Kita bakal ngobrol santai aja dan realistis supaya bisa ngatur uang yang lebih menyenangkan. Nah, tentunya bersama narasumber kita yaitu manajer keuangan dari Yayasan Amal Bunda. Halo, Ibu Betty Farandani. Halo. Kita sebenarnya kenal ya? Iya. Ini sebenarnya itu kita agak aneh ya kalau didudukin secara formal kayak gini, cuma berdua aja ya. Ini kayaknya lagi dikerjain sama tim kontennya nggak sih? Oke, Ibu Betty, hari ini tadi kegiatannya apa aja? Sabtu ini lumayan produktif ya kita ya. Pagi-pagi kita udah jalan lumayan jauh. Saya dapat sekitar 7.000 langkah pagi tadi, lumayan sekali tuh. Acara apa tuh jalan? Acara Sabtu Sehat bersama Amal Bunda. Sabtu Sehat bersama Amal Bunda ya. Kok ada Sabtu Sehat sih ya? Ada dong. Jadi di Amal Bunda itu bukan cuma tentang kita sedekah ya. Itu. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang kepengen sehat, ayo kita join bareng-bareng sama Amal Bunda. Amal Bunda tuh punya Sabtu Sehat. Kadang-kadang juga ada donor darah. Jadi buat teman-teman, terus deh hubungin adminnya ya kalau misalkan mau ikut kegiatan-kegiatannya Amal Bunda. Oke, jadi nanti memang di Amal Bunda ini akan banyak talkshow atau sharing and caring atau seminar edukasi gitu. Jadi mengenai tentang perempuan atau ibu dan anak. Nah, kita sembari di podcast ini untuk media belajar online-nya, kita juga talkshow atau sharing and caring itu di offline-nya ya. Tentunya di Yayasan Amal Bunda gitu. Jadi mungkin tentang info itu nanti bisa kepoin di media sosialnya Amal Bunda ya gitu. Oke, sekarang kita back ke sesi pertanyaan ya. Sesi buat mengulik ngatur uang tanpa ribet. Oke, Ibu Betty. Jadi gini nih. Banyak orang kan ngerasa nih gajinya cuma numpang lewat aja ya. Nah, ini nih menurut Ibu Betty itu emang masalah umum atau kita aja sih yang salah strategi dalam mengatur keuangan sih? Oke, pertanyaannya ya. Menurut saya sih sebetulnya itu masalah umum ya, Mbak. Masalah umum banget di kalangan apalagi untuk Gen Z sekarang ya. Tapi sebetulnya kenapa sih masalah itu bisa muncul? Salah satunya karena salah strategi. Jadi itu dua hal yang saling berkesinambungan. Kenapa bisa ada kita cuma gajinya numpang lewat, tanggal 15 ke atas kita udah makannya Indomie terus gitu ya? Yaitu karena salah satunya salah strateginya. Oke, biasanya kan kayak ada istilah-istilah gaji 5 koma ya, tanggal 5 udah koma gitu ya. Oke, strateginya.
Nah, dari mungkin pengalaman Ibu Betty ini, apa sih kesalahan yang paling kita sering lakukan dalam mengatur keuangan yang menyebabkan gaji kita itu nggak sampai akhir bulan nih? Karena kan tadi memang ininya salah strategi ya. Ya. Oke. Pertama gini, saya berbagi info ya terkait dengan strategi keuangan yang mungkin bisa diterapkan. Ini nggak perlu pakai bahasa keuangan, nggak perlu ini ya. Itu cuma 4. Pertama, maksudnya ada 4 step ya yang harus teman-teman ini. Yang pertama adalah sisihkan gajinya dulu. Tuh, jadi yang pertama sudah punya nih dari gaji yang mungkin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sudah masuk, kira-kira gaji ini mau buat apa? 2, tentukan prioritasnya. Prioritasnya itu apa sih gitu loh. Apa hal-hal wajib yang memang harus dilakukan? Apa yang harus dibayarkan gitu. Misalnya kayak angsuran itu kan wajib ya. Ya itu harus jadi prioritas. Jadi tentukan prioritas. 2, harus konsisten. Dia harus konsisten. Yang keempat adalah berani menolak. Gitu. Menolak apa tuh? Nah, satu-satu coba. Ya. Nih, misal kayak tadi nih bikin plot, kalau aku bilang plotting dana. Jadi dari gaji masuk teman-teman itu plotkan apa sih yang menjadi prioritas, apa yang tidak, seperti itu ya. Kalau saya biasanya 60% itu masuk ke kebutuhan pokok, meliputi makan misal, terus bisa juga kalau kayak kuota, terus angsuran, mungkin kalau yang ngekos bayar kos-kosan dan listrik misalkan kayak gitu. Itu yang utama. Pokoknya apa sih yang harus dikeluarkan setiap bulannya itu dipersenkan. Kalau saya 60% gitu. Jadi nggak berbicara teman-teman itu gajinya 1 digit, 2 digit atau berapapun gitu ya. Gaji UMK pun bisa menerapkan itu karena kita proporsinya adalah persentasenya kayak gitu. Terus yang kedua adalah tadi 60% ya, berarti masih ada 40 nih. 15 untuk tabungan. Tabungan ini fungsinya untuk apa sih? Ya untuk achieve-nya teman-teman. Jadi misalkan kayak teman-teman, saya kepengen nanti punya motor sendiri, misal punya rumah atau beli iPhone atau apapun itu ya gitu loh. Atau mungkin kalau untuk ibu-ibu kayak kita mungkin untuk sekolah anak dan sebagainya gitu. Itu 15%. Lalu tadi kan 75 berarti ya, masih ada 25. Yang 15-nya itu adalah untuk dana darurat. Bedanya apa sih dana darurat sama tabungan gitu? Ini yang mungkin kadang-kadang orang masih belum bisa membedakan. Tabungan itu sebetulnya adalah untuk jangka panjang dengan satu tujuan. Misalkan tadi beli rumah, beli mobil, beli motor dan sebagainya. Intinya ada tujuan. Tapi kalau dana darurat itu memang kita spare untuk hal-hal yang urgent atau yang memang bunyinya darurat. Misal kita sakit, Iya, betul. Gitu. Terus alhamdulillah min dzalik mungkin ada yang meninggal dan butuh kayak gitu-gitu. Intinya kayak gitulah. Intinya dana darurat ya, misalkan gitu. Terus yang 10 tadi 60, 15, 90. Yang 10 buat apa, Kak? Untuk entertain gitu. Jadi apalagi rewardnya buat kita sendiri betul. ya. Apalagi anak-anak Gen Z ya. Sekarang kan lagi mental health saya harus dijaga banget nih, Mbak, gitu ya. Betul sekali. 10% aja dari gaji kalian ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian gaji UMK, kira-kira tuh 10%-nya berapa? Aku bisa dapetnya apa kayak gitu. Jadi itu bagi itu dulu. Itu kan saya ya. Tapi kalau teman-teman silakan tentukan berapa persennya ya. Berapa persennya terserah. Tapi pada dasarnya adalah bisa 4 hal itu tadi. Ada kebutuhan pokok, terus ada dana darurat, ada tabungan sama entertain kayak gitu. Terus yang kedua tadi tentukan skala prioritasnya. Yang kalau misalkan kayak tadi yang 60%, kita kan masih bisa breakdown lagi tuh. Nah, tentang kebutuhannya tadi, tentang kebutuhannya. Kan beda ya antara yang single sama yang berkeluarga tuh. Itu beda ya. Apalagi kan kalau yang berkeluarga biasanya 2 nih sumbernya ya. Double garden. Double gitu ya. Kalau yang single ya harusnya juga pengeluarannya single ya, nggak double atau triple gitu kan. Nah, itu harus bisa tentukan prioritas. Mungkin kalau kayak ibu-ibu kayak kita prioritasnya ya anak ya. Jadi kebutuhan anak jangan sampai ada yang tertinggal kayak gitu. Terus yang ketiga tadi konsisten. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan segini untuk kebutuhan pokok, segini untuk tabungan, segini untuk ini, ya udah itu harus konsisten kayak gitu. Jangan sudah ditentukan gitu nanti. Nah, ini bersambungan dengan yang keempat nih.
harus berani menolak. Jangan setiap kali diajak teman, ayo kita malam mingguan, ayo kita makan di luar, guys, itu udah kayak gitu nanti dengan asumsinya aku masih punya uang tabungan, aku ambil dulu gitu. Iya, betul nanti aku sekali ganti itu. deh bulan depan aku tabungnya lebih gitu. Kan ya, gitu. Jadi buat temen-temen kalau yang berasumsinya adalah aku ganti deh gaji bulan depan, nggak akan, bulan depan pasti akan yang Sama adalah lagi ya. alasan baru. Betul Iya ya, aku kan sekali. butuh ini, aku butuh ini. Akhirnya itu nggak akan bisa nabung. Itulah masalah Gen Z sekarang mungkin, atau mungkin ya teman-teman yang milenial pun seperti itu ya, mungkin masih kendala gitu terhadap dengan perencanaan keuangan itu kayak gitu. Oke, tadi nih ya, tadi kan itu ada nabung, dana darurat, terus kebutuhan dan entertain ya, entertain. Dengan tadi memang dengan ajakan harus berani menolak. Nah, itu perlu nggak sih kita ngunci dana tabungan itu? Misalkan kan kita sudah ada persenan nih, dana yang untuk reward atau yang untuk entertain tadi ternyata kan kurang. Nah, kita juga ada plot dana untuk tabungan. Bisa nggak sih atau perlu nggak sih kita ngunci si dana tabungan itu? Misal di plotkan kita masukin ke rekening sendiri yang tanpa ATM kayak gitu misalnya. Itu bisa jadi salah satu strategi sebetulnya. Apalagi kan dengan kita yang sekarang teknologi udah berkembang ya. Jadi maksudnya perbankan itu sekarang bukan lagi tentang ATM juga, bukan juga karena sekarang mungkin kalau menurut saya teman-teman harus bisa mulai memplotingkan kayak maksudnya rekening payroll ya itu untuk yang kebutuhan pokok. Jadi yang akan maksudnya perputarannya cepat. Jadi perputaran teman-teman untuk di rekening payroll ya dari situ aja. Tapi ketika mungkin pengen tabung, pengen investasi atau mungkin pengen saving dana darurat tadi, terus entertain gitu, kalau bisa sih di tabungan yang berbeda. Terlepas apakah itu butuh cari perbankan atau rekening yang tanpa ATM, itu bisa jadi salah satu solusi seperti itu. Betul. Tapi sekarang bank-bank digital tuh udah banyak teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa lah akses itu untuk bank-bank yang nggak perlu mungkin berpikirnya nanti adminnya aku kebanyakan dong kalau aku punya 4 rekening dan sebagainya gitu. Itu nggak itu. Manfaatkan saja perbankan digital, itu sudah salah satu solusi lah buat teman-teman kayak gitu. Oke, sebenarnya itu berguna banget ya. Maksudnya dari pengalaman aku sendiri yang memang dulu nih benar-benar nyimpen di bank yang memang nggak ada ATM atau ada m-bankingnya kayak gitu kan. Kita cuman bisa ngelihat aja kan. Itu memang benar-benar kepake sih ya mungkin. Tapi di satu sisi kita juga bisa harus mengerem nih. Iya, betul. Karena kan yang dikeluarkan nggak cuman kebutuhan ya, kadang ada kita beli sesuatu kan biasanya nggak karena butuh ya, tapi karena biasanya kepingin aja. Jadi, sih gitu. Teman-teman itu harus mulai bisa, salah satu tips keuangannya adalah teman-teman harus bisa membedakan ingin dan butuh. Betul sekali. Karena ingin dan butuh itu salah satu yang beriringan. Kayak misal nih teman-teman konten, mereka butuh iPhone atau butuh spek HP yang agak lumayan bagus lah secara kamera gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin trennya iPhone ya Mbak gitu. Mereka butuh untuk itu berarti kebutuhan. Ketika mereka menabung atau mereka entertain diri mereka untuk membeli itu, mereka berarti itu butuh. Tapi kalau saya sebagai keuangan, saya nggak butuh sebetulnya. Jadi ketika saya membeli HP tersebut, ya itu karena saya ingin, bukan butuh. Kalau butuh, saya butuh handphonenya yang RAM-nya besar, memorinya besar, karena kan simpen data ya. Jadi butuhnya hanya itu gitu loh. Nah makanya teman-teman harus bisa bedakan sebetulnya saya tuh butuh atau saya ingin gitu. Itu salah satu tips keuangan untuk bisa teman-teman membuat skala prioritas, atau mana sih yang sebenarnya memang benar-benar kita butuhkan dan mana yang sebenarnya itu hanya keinginan yang bisa mungkin kita beli nanti deh betul. Kayak gitu. Dengan yang tadi ya, ngulangin lagi plottingan yang kebutuhan 60%, lalu tadi apa? Dana darurat itu berapa persen? 15, lalu tabungan 15 dan sama entertain diri 10%. 10% entertain ya? Berarti yang tadi kan tadi 60, udah 15 sama 15 90 tambah 10 jadi 100. Oke, jadi kalau misalkan kayak kebutuhan darurat itu nggak kepake, berarti kan lebih baik memang mengendap dan bisa buat tabungan ya. Betul. Gitu. Karena gini,
kita itu kan nggak pernah tahu ya Betul. ke depan kita mau seperti apa gitu. Mungkin ya alhamdulillah mindalik semoga tidak terjadi. Kita mungkin sakit, opnam, butuh uangnya banyak gitu. Nah ketika dana darurat misal udah 1 tahun nih nggak dipakai sama teman-teman lihat saldonya kok besar ya, kayaknya bisa nih saya alihkan untuk yang lain. Jangan teman-teman, itu adalah untuk bisa next ke depan semakin banyak dana dana darurat yang tersimpan, berarti masa depan teman-teman itu mungkin bisa lebih terjamin, bukan terjamin ya bahasanya, tapi mungkin lebih tenang gitu, ya, lebih betul, tenang lebih gitu tenang. ketika mungkin suatu waktu terjadi sesuatu gitu. Tidak perlu kasarannya ya saya sudah ada uang ketika nanti sesuatu terjadi di masa depan gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh ada nggak sih tips basicnya supaya si gaji ini sampai bisa bernafas, sampai bisa bertahan di akhir bulan kayak gitu loh Bu. Oke. Jadi kayak misalkan mungkin tipsnya apakah si tabungan ini kita pangkas di luar dulu, maksudnya dipotong dulu nih biar udah aman, udah ke saving kayak gitu, baru habis itu buat pengeluaran yang lainnya, atau memang ya udah kita bikin laporan keuangan aja, tulis-tulis yang kebutuhan yang memang harus dikeluarkan dan sisanya apa, itu kan rencananya nanti ada realnya gitu atau gimana? Nah, tiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya termasuknya orang yang sistematis. Jadi maksudnya dalam artian gini, ketika sudah diplotkan dana itu saya akan tulis gitu. Jadi walaupun saya ibu rumah tangga, saya punya catatan gitu. Hari ini belanja apa sih? Hari ini beli apa? Jadi kalau secara akuntansi itu kayak punya pembukuan lah gitu. Tapi kan ada teman-teman yang nggak telaten, nggak open, ibaratnya nggak telaten, nggak betul. telaten untuk mengerjakan itu. Itu bisa mungkin hanya mencatat di handphone. Hari ini aku jajan apa? Habis berapa? Ngambil dari plot dana mana? Atau bisa menggunakan beberapa aplikasi di handphone. Sekarang tuh udah ada aplikasi yang bisa membantu keuangan kayak gitu. Itu mungkin lebih memudahkan ya untuk teman-teman Gen Z ya, yang mungkin sekarang lebih cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone ya, kayak gitu. Itu nanti itu ada aplikasinya, teman-teman bisa carilah beberapa aplikasi keuangan yang bisa ngebantu untuk pencatatan. Jadi nanti di akhir bulan bisa tahu, oh ternyata aku hari ini bulan ini aku terlalu banyak makan di luar. Wah ternyata bulan ini aku terlalu banyak membeli kuota karena nonton Netflix terus kayak gitu. Itu nanti teman-teman akan bisa gitu lah. Tips yang lain adalah konsisten gitu loh, karena apapun itulah, nggak hanya dalam keuangan, dalam kayak misalkan kita diet gitu ya, itu juga harus konsisten. Istiqomah ya berarti ya. Kayak amal bunda Susah kita harus istiqomah itu kayak gitu ya. Susah Jadi sekali ya. susah sekali ya Bu. Susah sekali, betul. Ya jadi teman-teman hal harus simple tapi susah gitu. Jadi teman-teman harus konsisten ketika sudah menerapkan pemplottingan dana itu ya, berarti teman-teman harus konsisten. Harus ketika ternyata entertainku bulan ini udah habis, ya udah, jangan merasa aku butuh reward lebih lagi, aku butuh ini. Nah, tubuhku gedebuk nih bekerja, masa cuma dikasih reward mie ayam gitu ya. Gitu ya. Minimalnya apa gitu ya, kopi. Coba cari hal-hal positif lain yang mungkin kayak olahraga ya Bu ya. Itu kan mungkin jalan, kayak kita pagi nih kita jalan kayak gitu. Itu mungkin bisa merecharge diri kita kayak gitu loh, menjadi salah satu reward yang mungkin selama ini teman-teman nggak bayangkan. Mungkin kalau selama ini pikirannya adalah reward itu membeli sesuatu, terus healing kayak gitu ya. Yang kalau ya namanya healing ya kita butuh sangu ya kalau healing gitu kan. Jadi mungkin dengan sesuatu yang lebih hemat lah, kalau bahasa keuangan gitu yang lebih hemat kayak gitu. Ya sih, betul olahraga itu memang salah satu me time atau pelarian yang cocok ya, selain buat kita kita kan biasanya kalau di olahraga kan nggak konsumtif gitu ya, selain beli makanan atau healing kemana yang sangunya juga lumayan ya gitu. Jadi atau mungkin bisa juga dibikin kalau kayak sistem uang jajan gitu, gimana ya Bu? Biasanya kan ada tren nih 10.000 satu hari, 30.000 satu hari kayak gitu loh, atau berapa ratus ribu satu minggu kayak gitu. Nah teman-teman itu bisa menerapkan, kalau mungkin agak masih sulit ya Bu gitu kan, kalau semua uang ada di rekening itu mungkin kesulitan ya gitu kan, bisa dengan memanfaatkan dompet budgeting. Sekarang udah banyak tuh bentuk dompet budgeting, itu dimana itu biasanya ada lembarnya 30. Nah jadi mungkin teman-teman bisa bagi uang jajannya sehari berapa sih gitu loh. Jadi ketika hari ini aku misalkan uang jajanku 15.000, hari ini aku cuma jajan 10.000,
masih ada 5.000. Nah, bisa tuh untuk jajan. Mungkin hari besoknya ya bisa lah beli kopinya agak mahal gitu ya, teman-teman. Kayak Kita gitu. udah budgeting ya. Kita udah budgeting di dompet. Berarti misalkan sehari sangu 25.000 Iya. gitu. Nanti kita bawa pulang lagi utuh Bu ke rumah. Oh, itu lebih Karena apa? bagus. Bayar pakai kris. Oh. Nah, Bayar pakai kris. itu yang jadi kadang-kadang jadi penyakit ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang mobile banking itu sebetulnya membantu, iya memang membantu mempermudah segala bentuk transaksi. Tapi untuk orang-orang yang mungkin lebih yang tipenya konsumtif itu memang benar-benar mempermudah banget untuk menghabiskan uang kayak sekali. gitu. Nah, itu kembali lagi kepada tadi adalah kontrol diri. Jadi teman-teman, mengkontrol sesuatu itu bukan hanya mengontrol emosi ya. Yang perlu dikontrol itu tidak hanya emosi, teman-teman. Ya Diri Allah. itu perlu dikontrol dalam artian ketika aku hari ini sudah ngopi enak ya sudah, berarti aku besok sudah jangan ngopi lagi gitu. Hari ini aku betul. sudah makan mie ayam ya besok aku makan nasi di rumah sama orang tuaku gitu. Atau intinya adalah teman-teman harus mulai bisa untuk benar-benar terniatin atau konsisten kalau bahasanya itu dengan aku mau menabung, aku memang mau memperbaiki keuangan kayak gitu. Gitu sih. Atau bisa mungkin bagi gensi-gensi nih yang memang lagi yang bekerja gitu ya, usia lagi bekerja, bisa tuh bawa lauk dari rumah ya. Iya, betul. Dan apa namanya? Aplikasi GoFood, Gojek kayak gitu bisa di uninstall dulu. Iya, kayaknya di-delete ya. dulu ya. Sama loh, aku nggak punya loh aplikasi itu loh. Oh, ibu nggak punya? Nggak punya, berarti kan hemat sekali tuh. Aku bisa hemat di situ tuh. Nggak punya sama sekali. GoFood, Shopee Food, Food. apalagi Aduh, Gojek, Gojek ya. gitu. Kalau suruh pesen juga nggak bisa. Iya. Iya, karena nggak punya. Dan biasanya nitip-nitip aja gitu. Biasanya konten kreatornya sih yang Oh, gitu, iya. nawarin mau nitip apa gitu ya. Iya. Oke, gitu. Nah, untuk tadi di era yang sekarang ini nih, karena kemarin sekitar 1 mingguan lalu, emas kan lagi tinggi-tingginya kan. Oke. Hampir 2 kali lipat kalau nggak Iya, salah ya. Aku betul. lihat kurvanya ya untuk di sekitar semingguan yang kemarin. Nah, di sini perlu nggak sih kita melakukan investasi nih? Kalau iya, investasi apa nih yang kira-kira aman dan mudah dilakukan oleh pemula dan ibu rumah tangga gitu? Oke. Untuk investasi itu teman-teman tuh bisa mulai tentukan dulu apakah mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Betul. Kalau yang kayak tadi disampaikan sama Bu Tika kan kalau emas itu adalah untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jadi nggak bisa kalau misalkan teman-teman itu investasi emas sekarang terus nanti dibayarnya langsung dijual lagi 1 tahun kemudian. Baru beli bulan ini Januari baru beli, nanti Desember udah jual. Ya itu namanya bukan investasi ya teman-teman. Jadi tentukan dulu apakah itu investasinya mau jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau untuk investasi jangka pendek, teman-teman mungkin bisa pilih bisa tentukan kalau sekarang itu ada reksadana pasar uang. Jadi teman-teman itu bisa search aja nanti ya, mungkin cari itu udah ada beberapa aplikasi untuk investasi reksadana pasar uang, itu lebih mudah. Itu bisa salah satunya itu. Yang kedua bisa mungkin kalau untuk ibu-ibu kayak kita mungkin salah satunya deposito di bank. Tapi memang deposito itu kan agak kaku ya Bu. Jadi maksudnya untuk pencairannya nanti kalau kita butuh mungkin hari Jumat ternyata sudah jam bank tutup, Iya, harus betul. nunggu Senin kayak gitu-gitu lah. Jadi itu agak ada beberapa ininya. Terus investasi emas, ya itu betul. Investasi emas itu kan sekarang lagi hype banget ya. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif investasi. Tapi memang itu kembali lagi tidak bisa menurut saya ya, investasi emas itu nggak bisa untuk jangka pendek. Jadi kayak Bu Tika nih, anaknya umur 2 tahun. Nanti investasi emas untuk anak masuk sekolah di SD misalkan. Itu bisa. Maksudnya itu masih worth it lah dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan nanti saya tadi bilang jangka waktunya akhir tahun baru beli awal tahun, akhir tahun sudah dijual gitu kan kayaknya nggak merasakan banget itu loh Kenaikannya ya, betul, hasilnya investasi ya. itu apa Betul. sih kayak gitu, itu sih sebetulnya. Jadi kalau itu memang tadi apa namanya sarannya untuk ke yang pasar uang ya atau reksadana tadi Iya. ya gitu. Mungkin nanti kita bisa buat atau cara atau pelatihannya gimana gitu tentang si reksadana ini supaya nanti
banyak bisa dipahami oleh ibu-ibu ya, khususnya ya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang mungkin kalau yang ibu rumah tangga lebih baik seperti kayak nabung seperti itu ya. Bisa salah satu solusinya adalah deposito. Tapi kan memang deposito itu ada minimalnya ya, berapa sih saya buka deposito kayak gitu. Nah, mungkin bisa nabung. Terus satu lagi Bu, kadang-kadang kalau ibu-ibu itu adalah arisan. Jadi teman-teman harus dipahamin ya ibu-ibu, kalau arisan itu bukan investasi. Karena kadang ada yang berpikir bahwa arisan itu investasi. Kalau menurut saya tergantung dari niat kita. Arisan itu bisa menjadi investasi kalau kita dapet terus nggak kita pakai buat sesuatu, itu bisa jadi investasi. Tapi kalau misalkan kita dapet itu jatuhnya di beban, jadi hutang. Iya, dapat pertama apalagi ya, dapat pertama ya. Nanti selanjutnya itu jadinya malah hutang. Tapi kalau misalkan dapat arisan pertama terus didepositokan, nah itu bisa jadi salah satu bentuk investasi. Oke. Iya sih. Jadi terakhir nih Bu nih, menurut Ibu Betty apa sih definisi keuangan yang sehat tapi tetap bikin bahagia? Oke. Definisi keuangan yang sehat tapi bikin bahagia itu adalah merasa cukup dan terkontrol. Jadi cukup dan terkontrol. Konteksnya begitu. Jadi mau berapapun gaji teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu sudah membagi ya Bu, dalam kayak tadi ya, sudah memploting, udah budgeting lah di awal kayak gitu, insya Allah itu akan cukup. Dan kontrol diri bahwasanya aku harus konsisten, aku harus mengkontrol, aku harus komitmen dengan apa yang sudah aku budgeting di awal kayak gitu. Jadi keuangan yang sehat, baik itu mungkin untuk yang Gen Z yang masih single atau mungkin untuk ibu-ibu gitu ya, itu adalah keuangan yang cukup dan terkontrol. Oke, jadi memang semuanya sebetulnya ada ilmunya ya. Nah, jadi tergantung dari diri kita sendiri niat atau enggak nih. Sebenarnya kalau udah diniatin, ilmunya dipraktekin, aman nih bisa. Tapi kalau ada ilmunya tapi belum niat, masih tergoda setan sana sini gitu. Jadi belum bisa menerapkan gitu. Gaji itu akan mengikut, maksudnya dalam artian gini, teman-teman kadang merasa gajiku kurang gede. Ya itu sebenarnya bukan gajinya yang kurang gede, tapi kontrolnya. Kontrolnya yang kurang atau keinginannya yang terlalu berlebih. Karena teman-teman belum bisa membedakan antara butuh dan ingin itu tadi. Gitu. Jadi memang penting banget untuk bisa dapat keuangan yang sehat adalah mengkontrol diri atau mengontrol keinginan lah kayak gitu. Jadi mungkin kita di sini memang harus sama-sama sadar ya. Betul. Sadar akan kebutuhan, akan pemasukan dan kebutuhan yang harus dibagi ya. Oke, Sobat Bunda. Jadi ternyata mengatur uang itu nggak selalu soal angka besar atau aturan yang kaku ya. Kadang yang kita butuhin cuman lebih sadar kemana sih uang itu akan pergi dan berani bikin keputusan kecil yang konsisten gitu. Nah, Sobat Bunda, semoga dari obrolan hari ini Sobat Bunda bisa mendapatkan ilmu baru bahwa keuangan yang sehat itu bukan soal hidup pelit, tapi hidup lebih tenang dan terarah. Oke, baik. Sekian podcast bersama Amal Bunda pada hari ini. Saya Adeluki Konstantika pamit undur diri dan jangan lupa buat subscribe, like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi dan jangan lupa komen ya untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Betty. Sama-sama.